Pada 11 September 2025, sekitar jam 5 subuh di Beijing, seorang nenek ngajak anjingnya jalan-jalan muterin kompleks apartemen. Ini tuh kompleks apartemen tempat orang-orang kaya tinggal. Terdiri dari banyak gedung apartemen yang semuanya disatukan oleh satu taman yang besar. Dan di China, orang-orang udah tahu lah kalau ada yang tinggal di kompleks apartemen ini pasti orang kaya. Entah selebriti, pejabat, pensiunan yang dulunya jabatannya tinggi. Dan setiap gerbang apartemen ini dijaga secara ketat, ada satpamnya. Nggak pernah ada skandal apapun sampai di hari itu. Saat anjing si nenek bersikeras lari ke salah satu gedung apartemen dan menemukan seorang pria terlungkup di atas jalan. Gak gerak sama sekali. Berhubung matahari belum terbit, jadi kondisinya tuh gelap banget, masih subuh. Si nenek yakin ini tuh pasti anak muda yang mabuk, terus saking mabuknya ketiduran di atas jalan. Dia gak khawatir, dia tariklah anjingnya untuk balik lagi, muterin kompleks apartemen, jalan-jalan. Mereka muter satu kali lagi, kompleksnya kan lumayan gede ya. Dan lagi-lagi si anjing tadi ngajak si nenek untuk ke tempat si pria mabuk tidur. Tapi kali ini, matahari udah terbit, langit udah terang, barulah si nenek sadar. Orang yang ketiduran di atas jalan itu bukan ketiduran, tapi dalam keadaan terluka karena di bawah badannya penuh dengan genangan darah. Lalu, dari gedung apartemen, keluar satu pria. Oh, ini teman aku. Dia buka baju dan nutupin kepala pria yang terbaring di atas jalan pakai baju dia. Si nenek sempat bingung, tapi kayak, oke, kamu temennya, tapi kenapa kepalanya ditutup pakai baju? Otomatis si nenek percaya ini pria udah meninggal, ya kan? Menurut berita, satpam kompleks yang nelpon polisi. Tapi sebelum polisi datang, udah ada beberapa saksi yang ikut si nenek untuk mantau kejadian karena ini tuh sesuatu yang aneh. Semua orang di situ, mereka nggak terlalu tahu ceritanya apa, tapi semuanya tahu ini hal yang aneh. Dan yang lebih anehnya lagi, salah satu wanita di situ, entah kenapa, tahu siapa yang meninggal di atas jalan itu. Pria yang meninggal itu adalah seorang artis terkenal bernama Yu Menglong, seorang aktor terkenal di China dengan jumlah 26 juta pengikut di media sosial China. Welcome to Ruang Gelap. Sebelum masuk ke cerita, aku ingin minta tolong ke teman-teman sekalian untuk jangan lupa subscribe Ruang Gelap supaya kita bisa segera sampai 100.000 subscribers dan makin bisa meningkatkan kualitas, makin bisa konsisten, makin sering upload, itu kan yang paling kalian inginkan. Dukungan kalian berarti banget untuk aku dan tim Ruang Gelap yang sedang berusaha untuk meningkatkan kualitas, gimana kita bisa lebih baik lagi dan bisa lebih gercep untuk mengcover konten-konten yang udah kalian request. Terutama konsisten upload tiap hari Rabu dan Sabtu. Jadi jangan lupa ya, untuk teman-teman yang udah subscribe Ruang Gelap dan udah jadi penonton setia Ruang Gelap, dari hati yang terdalam aku mewakili semua tim berterima kasih banget. Tujuan channel ini adalah untuk memberikan banyak pelajaran dan juga awareness kepada kita semua yang mudah-mudahan terhindar dari hal-hal atau modus-modus kejahatan. Ini bukan channel gosip, tapi cerita nyata yang melibatkan banyak korban dan keluarga. Gak ada yang dilebih-lebihkan. Kalau cerita kita bisa detail dan spesifik, itu berarti sumbernya emang banyak. Bisa kemungkinan dari buku, dokumentari, artikel, jurnal ilmiah, dan banyak lagi. Kalau memang masih rumor, akan selalu aku sebut katanya atau rumor. Namun, apabila memang ada kesalahan, aku meminta maaf sebesar-besarnya. Dan silakan banget untuk bantu koreksi di kolom komentar. Segitu aja pengantar dari aku. Yuk, kita masuk ke cerita. Entah gimana, tetangga dan orang sekitar tahu bahwa pria yang meninggal itu adalah Yu Menglong. Tapi yang jelas, memang dari malam sebelumnya, para tetangga sekitar sudah mendengar suara teriakan dan ribut-ribut. Mungkin karena mereka tahu Yu Menglong biasa datang ke situ, entahlah. Yang jelas, mereka tahu Yu Menglong meninggal dan ini tuh kasus besar yang harus diselidiki secara sangat rinci. Makanya, mereka nggak pergi kemana-mana, bahkan sampai polisi datang pun sekitar jam 7, mereka semua masih di situ dan ngawasin betul-betul. Sorry, agak keseleo lidahnya. Mereka pokoknya nggak mau ini kasus tuh nggak tuntas.
Untungnya, polisi kelihatan benar-benar menginvestigasi kasus dengan teliti. Ngambil semua sidik jari di sekitar TKP, naik turun masuk ke dalam gedung apartemen. Sibuk banget lah pokoknya. Diketahui, Yu Menglong jatuh dari lantai 6. Tapi namanya aja lantai 6, sebenarnya lantai 5, soalnya kan lantai 4 tuh nggak ada ya. Jadi para saksi dan tetangga sekitar tuh sebenarnya puas. Ini polisi bener-bener investigasi secara serius, nggak main-main. Dan waktu itu belum ada yang ngeliput, belum ada berita sama sekali. Polisi aja masih sibuk semua, baru datang berapa jam. Tapi tiba-tiba sekitar jam 11, internet heboh. Ada paparazzi yang posting, breaking news, selebriti Yu Menglong meninggal dunia. Dan yang paling aneh, di dalam postingan ini, si paparazzi menyebut Yu Menglong meninggal tanpa ada tindak pidana apapun yang terlibat. Nanti bakal aku bacain full postingannya. Tapi yang jelas, waktu para saksi sekitar itu baca postingan ini, mereka tuh semuanya marah. Salah satu dari mereka narik polisi untuk ngomong, "Polisi, kalian kan baru aja sampai nih, masih sibuk ngumpulin bukti. Kok bisa ngeluarin statement bahwa Yu Menglong meninggal ini tanpa ada tindak pidana sedikit pun? Emang kalian yakin ini bukan tindak kejahatan?" Polisi yang ditanyain jawab, "Loh Bu, kami belum ngeluarin kesimpulan apapun kok. Ini kita juga lagi investigasi sebisa mungkin." "Iyalah, kok bisa-bisanya kalian bilang tidak ada tindak pidana sama sekali? Ini aku baca nih. Itu emangnya teman-teman Yu Menglong bakal kalian bebasin semua?" "Enggak kok Bu, ini semuanya udah banyak yang kita tangkep Bu, tenang aja." Kalian kayak gini karena Yu Menglong artis kah?" "Ibu, ini kami investigasi baik-baik karena korban adalah orang baik. Kasian dia, disiksa oleh si tua mesum." Iya, si tua mesum itu juga kalian tangkep kah?" "Oh iya, udah juga Bu." Sebenarnya ada rekaman percakapan ini, tapi dalam bahasa Cina. Aku nggak tahu nanti aku bisa taruh di video ini atau enggak. Dan meskipun nggak ada yang bisa menjamin ini tuh rekaman asli, tapi netizen di China yakin banget rekaman ini tuh nggak mungkin dibuat-buat. Mereka analisis dan percaya ini tuh legit, beneran rekaman orang di kejadian. Karena nada suaranya kan beda ya. Nah, kita yang denger pun agak bingung ya. Karena dalam percakapan ini, entah apa yang dilihat, tapi saksinya tuh kayak yakin banget ini tindak pidana kejahatan. Polisi juga menyebut si tua mesum. Kita nggak tahu kenapa tiba-tiba ada nama si tua mesum ini. Dan yang paling aneh lagi, si ibu pun kayak tahu si tua mesum yang dimaksud. Jadi pasti ada hubungan dengan apa yang mereka lihat di TKP. Polisi juga bolak-balik naik ke dalam apartemen di lantai 6. Tepat di bagian atas itu emang ada jendela yang posisinya kebuka dan juga ada kawat nyamuk gitu yang dirusak, udah lepas. Jadi sekali lihat kita bisa ngeliat lah, nyimpulin kalau Yu Menglong jatuh dari jendela apartemen ini. Bukan balkon ya, tapi jendela. Para saksi juga melihat polisi melakukan kayak simulasi. Ada satu polisi yang berdiri di jendela ini, terus dari belakang ada polisi lain yang nendang dia. Jadi seolah-olah kayak dijatuhin. Dan orang yang nonton simulasi ini tuh percaya, wah iya nih, mungkin kayak gini kejadiannya. Ada yang nendang Yu Menglong sampai jatuh ke tanah. Terbukti juga dari sekitar dinding di jendela ini banyak bekas kayak cakaran atau bekas tangan gitu-gitulah. Kayak ada orang yang berusaha untuk nahan dirinya sendiri dari jatuh. Makanya orang-orang marah pas baca postingan si paparazzi yang bilang, ini tuh bukan tindak kriminal. Nah, postingan ini sejam kemudian direvisi guys oleh si paparazzinya sendiri. Awalnya tulisan fullnya tuh kayak gini. Hari ini, Xiaoyan menerima kabar bahwa Yu Menglong, bintang pemeran Eternal Love dan Co-Princess Go, meninggal karena jatuh di Beijing hari ini. Informasi dari A1 mengabarkan Yu Menglong menghadiri pesta makan malam bersama 5 atau 6 temannya di rumah temannya pada 10 September. Sekitar jam 2 malam, tanggal 11 September, Yu Menglong masuk ke kamar untuk tidur dan mengunci pintu. Sekitar jam 6 pagi, teman-temannya pulang dari pesta tanpa pamit ke Yu Menglong. Justru menemukan Yu Menglong terbaring di atas jalan. Seseorang tetangga yang mengajak jalan anjingnya melihat tubuh Yu Menglong dan menelpon polisi. Dikabarkan bahwa ada 2 jam tangan Rolex di dalam saku celana Yu Menglong yang merupakan milik temannya. Dan Yu Menglong lah yang membuka jendela dan penutup besinya. Polisi telah mengatakan kejadian ini bukan tindak kriminal, namun penyebab spesifiknya masih dalam investigasi. Itu awalnya. Pas direvisi, paparazzi menghilangkan 2 informasi.
Informasi pertama bahwa ditemukan 2 jam Rolex di dalam saku celana Yu Menglong, dan informasi kedua bahwa Yu Menglong lah yang membuka jendela dan penutupnya. Penutup yang dimaksud itu kawat besi tadi, guys. Nah, warga yang jadi saksi di situ aja katanya nggak tahu secara detail tentang jam Rolex. Kok bisa tiba-tiba ada paparazzi yang ngumumin info sedetail ini? Dengan jumlah fans yang gede banget di China, netizen tuh banyak yang bingung, ini sebenarnya berita hoax atau beneran. Mereka berharap ini tuh cuman berita bohong. Simpang siur lah pokoknya cerita Yu Menglong ini meninggal atau enggak, karena baru dikonfirmasi oleh agensi Yu Menglong di jam 6 sore atau 6 malam. Agensi studio milik Yu Menglong memposting konfirmasi bahwa Yu Menglong meninggal terjatuh dari bangunan dan tidak ada tindak pidana. Mereka nggak bilang ini tuh kecelakaan, atau ini tuh bundir, atau ini tuh apa. Yang jelas ini tuh bukan tindak kejahatan, gitu aja. Padahal penyebab spesifiknya juga belum dikeluarkan oleh polisi. Jadi kayak aneh nggak sih? Yang lebih aneh lagi, agensi Yu Menglong ini sebenarnya udah tutup beberapa bulan yang lalu. Agensi ini emang atas nama Yu Menglong. Secara hukum kan udah ditutup ya. Terus kenapa tiba-tiba aktif lagi cuman untuk ngasih tahu Yu Menglong meninggal? Kayak siapa yang megang akun ini? Siapa yang menyuruh untuk posting ini? Menurut netizen di China ini tuh agak aneh aja. Awalnya beberapa dari mereka tuh mikir apa mungkin Yu Menglong meninggal karena bundir. Ya tahu sendiri lah ya, namanya artis apalagi di Asia, kadang-kadang tekanannya tuh gede banget. Tapi Yu Menglong ini nggak ada skandal apapun, dan untuk bisa jatuh bundir di apartemen orang tuh kayak agak aneh. Ibaratnya kalau mau bundir ya jangan di apartemen orang nggak sih? Atau oke lah, tiba-tiba dia terdesak ingin bundir. Seenggak-enggaknya harusnya Yu Menglong ninggalin surat wasiat untuk seseorang jagain 2 anjingnya. Soalnya Yu Menglong ini punya 2 anjing yang dia sayang banget. Dia nggak mungkin ninggalin anjingnya gitu aja tanpa minta tolong atau nitipin ke orang. Yu Menglong juga punya ayah dan ibu yang harmonis banget. Dia ini katanya satu-satunya anak di keluarga itu. Jadi nggak ngucapin salam perpisahan ke orang tuanya tuh kayak aneh juga. Justru beredar rumor Yu Menglong mengirimkan SMS aneh ke ibunya untuk terakhir kali sebelum dia meninggal. Setiap kali aku melihat transferan uang masuk, aku muntah. Uang ini bukan hasil kerjaku, ini uang haram. Aku harus ucapin selamat tinggal sekarang, Ma. Mereka mungkin datang dan bunuh aku kapanpun yang mereka mau. Aku gak bercanda, aku gak menghayal. Aku tegaskan lagi, SMS ini belum terkonfirmasi, benar atau enggak. Tapi udah tersebar kemana-mana. Oke lah, kalau emang ini bukan bundir, tapi ini tuh kecelakaan. Kayak yang diberitakan bahwa Yu Menglong gak sengaja jatuh dari jendela ini, entah karena kepleset atau apa. Bahkan ada yang bilang Yu Menglong dalam keadaan mabuk yang sangat berat sampai dia itu gak sadar dan menjatuhkan dirinya. Ini tuh masih susah untuk diterima oleh akal sehat. Pertama, Yu Menglong sudah punya janji untuk syuting di TV nasional China di hari dia meninggal. Jadi, malam sebelumnya harusnya Yu Menglong nggak mabuk-mabukan. Yu Menglong tuh terkenal sebagai artis yang nggak pernah kena skandal, nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah telat. Pokoknya logis aja kalau besok ada syuting, malam jangan minum-minum. Kalaupun dia minum-minum juga nggak mungkin sampai mabok parah, sampai nggak sadar diri dan ngejatuhin diri dari jendela. 2, jendela tempat Yu Menglong jatuh pun, itu posisinya cukup tinggi. Untuk ngebuka jendela ini harus ditarik ke dalam. Bukan yang nggak sengaja kita senderin terus lepas jatuh gitu, enggak. Dia harus ditarik dari dalam, terus kan masih ada kawat besi lagi ya. Dan itu tuh juga dipasangnya tuh kenceng. Semua tetangga sekitar bilang, mereka nggak bakal kepikiran ada orang bisa jatuh dari jendela itu. Bahkan mabuk, kalau kata tetangga sekitar ya. Karena menurut mereka ini tuh aman banget. Untuk ngelepasin kawat besi ini, bener-bener harus pakai tenaga. Itu alasan kenapa orang nggak percaya ini tuh nggak ada kaitannya dengan tindak pidana. Apalagi di dalam apartemen itu ada banyak orang. Siapa yang bisa menjamin Yu Menglong nggak didorong oleh salah satu dari mereka? Nah, yang lebih anehnya lagi, pemerintah ngapusin semua komentar-komentar tentang kematian Yu Menglong di internet. Orang-orang cuman mempertanyakan gimana Yu Menglong meninggal. Tapi komentarnya dihapus, akun mereka diblokir, padahal nggak ada yang nyalahin pemerintah. Kenapa aku bilang pemerintah? Karena media sosial di China itu dikontrol oleh pemerintah mereka sendiri. Mereka kan punya semuanya sendiri ya. Kalau kita masih pakai Google dari Amerika, pakai Facebook dari Amerika, di China kan semuanya itu udah punya mereka, negara mereka sendiri. Jadi yang punya kontrol penuh terhadap media sosial ya orang di pemerintahan mereka.
Jadi kalau ada orang di pemerintahan yang sampai kekeh banget pengen ngapusin semua komentar-komentar itu, pertanyaannya cuma satu. Kenapa? Gak ada yang nyalahin pemerintah, netizen cuma nanya. Dan aku juga baru tahu bahwa katanya nih, yang bisa ngapus-ngapusin komentar, ngeblokir, pokoknya yang punya kontrol penuh terhadap media sosial, yang bisa mempengaruhi proses media sosial itu gimana, itu katanya 25 pejabat tertinggi di China. Jadi kalian bisa bayangin gak sih? Kayak ini kasus kematiannya kenapa? Kok bisa sampai ada salah satu dari 25 orang pejabat tinggi di China yang turun tangan ngapus-ngapusin komentar? Mungkin karena ada satu rekaman video yang isinya mengiris hati banget. Teriakan pria yang katanya Yu Menglong, nangis, meraung-raung, minta tolong dan minta berhenti, kayak dia waktu itu lagi disiksa. Orang-orang yang nyebarin video ini bukan gak respect ke Yu Menglong. Justru mereka nyebarin karena mereka ngerasa ini tuh satu-satunya bukti yang bisa dikasih biar pemerintah tuh terdesak untuk mengungkap kasus ini. Kalau kalian gak mau denger, boleh dicepetin aja, karena ini emang bikin merinding sih. Kalau kalian lihat dari video tadi, ini tuh video yang diambil oleh tetangga sekitar yang mengarah ke salah satu jendela yang emang kayak mirip dari tempat Yu Menglong jatuh. Dari sini ada kayak bayangan pria di dekat jendela yang duduk di lantai sambil nangis. Katanya suara ini tuh mirip dengan suara Yu Menglong. Dan menurut orang-orang, ini tuh kayak suara orang yang merintih habis kena siksa atau kena pelecehan. Suara teriakan di dalam tangisan ini artinya, kenapa kalian menyiksa aku? Aku sudah ikuti semua peraturan dengan baik. Kenapa kalian menyiksa aku sejak umur aku 25 tahun? Aku gak tahu ini suara siapa, tapi siapapun yang nangis kayak gini sampai meraung-raung pasti penderitaannya udah... Yang aku bingung sebenarnya kenapa nggak ada orang yang datang ke situ untuk nolong. Oke, jadi di beberapa komen netizen katanya sebenarnya tangga sekitar tuh udah beberapa kali nelpon polisi, tapi polisi kayak nggak mau nanganin. Security-nya juga diem aja. Nah, yang bikin aku agak bingung juga kenapa nggak tetangganya rame-rame gitu kan datang ke situ. Aku nggak tahu apa mungkin beda culture. Karena kalau kita bahas kasus di Amrik tuh kayak kalau ada apa-apa tetangganya tuh lebih gimana ya? Ya nggak bisa ngomong juga ya, kita orang Asia kan agak sedikit nggak mudah, nggak tau lah. Ya kalian ngerti lah maksud aku. Apa karena mereka juga tahu ini tuh selebriti atau mereka takut nanti orang tinggi ya. Intinya menurut aku nggak make sense juga. Orang nangis ngelolong minta tolong kayak gini nggak ada yang datang. Menurut kalian gimana guys? Dan balik lagi, kita nggak tahu video ini AI atau video beneran. Apakah ini emang video Yu Menglong atau video orang lain? Yaitu Yu Menglong meninggal di usia 37 tahun. Dan dia bilang dia udah disiksa dari usia 25 tahun menurut rekaman ini. So, sebenarnya kayak gimana sih kehidupan Yu Menglong yang kita ketahui? Dikenal juga dengan nama Alan Yu, gak banyak yang kita ketahui tentang kehidupan pribadinya, kecuali dia berasal dari Urumqi, Xinjiang. Orangnya sangat private, gak pernah kena skandal, gak pernah aneh-aneh. Bahkan setelah dia meninggal ini pun banyak yang mencoba untuk menggali masa lalunya, tapi gak nemu yang aneh. Kecuali nanti ada yang kita bahas ya. Orang-orang yang kenal dengan Yu Menglong, baik itu keluarga, temen, fans, maupun orang yang gak ngefans sekalipun dan gak sengaja ketemu dengan Yu Menglong, cuman bisa cerita hal-hal yang baik aja tentang dia. Contoh, ada cewek netizen nih yang waktu itu lagi di bandara gak sengaja buru-buru lari-lari dan koper dia tuh rodanya lepas. Berkali-kali lepas dia pasang terus dia jalan lagi kan lepas lagi. Sampai dia frustasi, panik sendiri karena harus ngejar pesawat. Nah, sekali waktu, koper dia tadi rodanya lepas lagi dan gelinding jauh. Terus ada cowok yang ngambil roda ini dan ngasih ke dia. Cowok ini ganteng banget, tinggi, rapih. Kayak sebenarnya kalau nggak mau ngebantuin juga bisa kayak orang-orang lain. Tapi cowok ini kayak dibantuin sama dia. Cewek ini ingat, waktu itu dia nggak tahu kalau itu tuh artis. Tapi waktu dia tahu, wah, kan dia ingat ya mukanya. Ternyata itu artis bernama Yu Menglong, dia baru ngeh. Dia sendiri kayak terpukau, baik banget ya, padahal selebriti.
Yu Menglong mengawali karirnya di tahun 2007. Awalnya dia ikut reality show, dan dari sini dapat banyak dukungan penonton. Terus Yu Menglong mulai ikut nyanyi, kayak semacam kompetisi. Dia menang di urutan ke-10 kalau nggak salah. Nanti orang yang ada di posisi pertama itu kita ceritain, tapi mungkin di video selanjutnya ya. Ingat aja pokoknya aku sempat mention hal ini. Karena orangnya ada di acara pesta makan malam. Dari sini Yu Menglong punya banyak fans dan dia mulai ikut acting, main drama, salah satunya Eternal Love. Yang di tahun 2018 ditonton lebih dari 50 juta penduduk di China. Menjadikan drama ini sebagai drama dengan penonton paling banyak di China sepanjang masa. Terakhir yang aku Google kayak gitu, nggak tahu kalau sekarang udah keluar yang baru. Dia main bareng artis papan atas lain kayak Yang Mi dan Dilraba Dilmurad. Kalau kalian sering nonton Chinese drama, kalian pasti tahu. Mostly main drama yang sejarah-sejarah China ya. Jadi bisa dibilang dia ini memang artis papan atas. Kita balik lagi ke cerita dan bahas tentang netizen yang mulai memburu tersangka pelaku. Sehari setelah Yu Menglong dikabarkan meninggal dunia, hampir semua video di media sosial, di seluruh grup WeChat kayak WhatsApp-nya China, orang-orang secara random ngirim list 17 nama yang diduga berada di pesta makan malam sebelum Yu Menglong meninggal. Gak peduli itu video tentang makanan, tentang gunung, tentang cuaca, atau grup chat tentang ibu-ibu yang ngumpulin anaknya, grup chat olahraga, grup chat apapun itu, kayak secara random netizen ngirim aja list ini kemanapun. Kenapa? Karena mereka takut list ini dihapus oleh pemerintah. Makanya setiap video, setiap grup chat itu nama ini dikeluarin, disebarin kemana-mana. Dan jadi sekarang pemerintah mau ngapus pun gak bisa. Karena udah viral, ini viral. Aduh sorry. Netizen juga mulai ninggalin komentar kayak, kalian gak bisa sembunyi. Kami akan mencari kalian sampai dapet. Salah satu nama di dalam daftar ini adalah penyanyi Fan Xinqi. Salah, Fan Xinqi. Fan Shiji. Nah, Fan Shiji ini katanya tuh yang ada di posisi pertama waktu kontes nyanyi. Yu Menglong kan nomor 10 ya. Tahu gak? Gara-gara namanya ada di dalam daftar list 17 orang yang menghadiri pesta makan malam, Fan Shiji ini tiket konsernya terjual cuma 15 tiket. 15 tiket itu keluarga aja kayaknya dikit banget. Gak ada yang beli. Make sense sih menurut aku, netizen marah karena ini Yu Menglong sama Fan Shiji dari dulu kan udah temenan. Harusnya nggak etis nggak sih untuk Fan Shiji ngeluarin konser 4 hari setelah Yu Menglong meninggal? Kayak ngumumin konsernya 4 hari, kalau nggak salah 4 hari setelah Yu Menglong meninggal. Oke, kita tahu ya, sebenarnya namanya orang meninggal berduka. Tapi kayak konser, apalagi namanya di dalam situ, dalam list yang lagi diburu oleh netizen, gak ada yang beli. Kompak banget. Kita bakal bahas lebih lanjut tentang Fan Shiji dan juga nama-nama orang di dalam list ini, tapi di video selanjutnya aja ya. Karena informasinya banyak banget, dan di video ini aja aku udah ngerasa overwhelmed. Takutnya kalau misalnya aku padatin jadi satu, gak muncul-muncul juga videonya. Ini tuh lumayan mirip dengan kasus bullying Timothy sekarang di Indonesia. Kalau kalian belum tahu, seorang mahasiswa dari Universitas Udayana yang bernama Timothy dikabarkan meninggal bundir karena jadi korban bullying. Dan nama-nama monster jahat yang membuli dia itu lagi diviralin oleh netizen. Dari seminggu yang lalu, tersebar luas di banyak kolom komentar sampai orang-orang di dalam nama-nama ini itu bikin video klarifikasi, minta maaf. Yang pastinya kayaknya juga minta maaf karena mereka viral aja sih, bukan karena mereka ngerasa bersalah, karena ketikanya jahat banget. Nah, miriplah dengan kayak tuh. Miriplah dengan list nama-nama yang ada di sini nih, yang 17 orang ini. Begitu viral, wah semua orang langsung memburu mereka. Kayak berusaha untuk buktiin bener nggak sih ini tuh mereka yang ada di pesta makan malam. Kemampuan netizen jangan diragukan ya, kalau soal ngecek-ngecek kayak beginian, ngeri. Semua nama dalam list ini, ibaratnya karir mereka tuh udah mati. Hidup mereka tuh langsung diserang media massa. Dan ternyata mereka ini emang punya masa lalu yang problematik guys. Nanti kita bahas ya. Intinya, dengan beredarnya video Yu Menglong nangis meraung-raung, terus juga kematiannya yang aneh, cara polisi juga yang katanya langsung nutup kasus ini. Iya, akhirnya tuh polisi meskipun mereka bilang berusaha untuk menyelesaikan kasus terus nahan orang-orang, pada akhirnya dalam hitungan hari mereka tutup kasus ini dan bilang gak ada tindak pidana kejahatan. Jadi menurut orang-orang ya,
Kalau pemerintah sampai turun tangan, nutupin, ngapusin komentar-komentar, ngeblokir akun-akun yang nyebarin komentar-komentar, cuman bertanya aja tuh sampai diblokir, ini pasti udah ada hubungannya dengan hal-hal yang lebih besar dan menakutkan. Apalagi kalau emang 17 orang nama ini ada kaitannya dengan kematian Yu Menglong, agak susah untuk diadilin karena mereka ini orang-orang yang punya power. Ada yang selebriti, miliuner, sutradara terkenal. Ya, tahu kan kita kalau orang-orang punya jabatan atau kedudukan masyarakat yang tinggi tuh agak susah untuk dibawa ke ranah hukum. Netizen yakin Yu Menglong meninggal bukan karena kecelakaan, ada sesuatu yang ditutup-tutupin, dan karena video mereka terus dihapus, mereka mulai upload video ini ke media internasional. Yang berarti pemerintah China udah nggak bisa lagi nutup-nutupin. Dan dari sinilah kita tahu cerita tentang Yu Menglong, dari sini kita juga dapat rekaman-rekaman tadi. Bahkan netizen tuh sampai minta tolong ke publik figur yang biasa ngomongin soal true crime untuk angkat kasus Yu Menglong. Salah satunya nulis kayak gini, Yu Menglong adalah aktor China terkenal yang dijebak oleh teman-teman, rekan selebriti lain, dan sutradara. Mereka mengundang Yu Menglong, ada 17 peserta di pesta ini, dan memaksa Yu Menglong minum sampai mabuk dan mengonsumsi narkoba. Lalu diperkaos oleh beberapa pria, disiksa selama 3 hari, dan perutnya dibelek supaya mereka bisa ngambil flash disk yang ditelan oleh Yu Menglong. Dalam flash disk ini ada informasi penting yang melibatkan orang-orang penting. Yu Menglong lalu dilempar dari jendela sebanyak 2 kali. Waktu mereka mendorong Yu Menglong sampai jatuh untuk pertama kalinya, Yu Menglong masih hidup. Jadi, mereka lempar sekali lagi dan pastiin wajahnya duluan yang membentur semen supaya mukanya rusak, biar dikira bundir. Ada rekaman CCTV yang memperlihatkan Yu Menglong tergantung dari jendela sambil teriak minta tolong. Para tetangga juga mendengar teriakan Yu Menglong yang meminta tolong dan polisi sempat ditelepon tapi lalu diabaikan. Ibu Yu Menglong sudah buka suara dan yakin anaknya menjadi korban kejahatan. Tapi pihak agensi tetap langsung mengkremasi tubuh Yu Menglong tanpa autopsi sama sekali. Tolong angkat kasus ini. Media di China menutupi kasus ini dan menghapus semua yang ada di media sosial. Nah, untuk netizen punya cerita sedetail ini, kita nggak tahu ya apa yang sebenarnya tetangga sekitar lihat. Karena mereka sampai tahu detail dilempar 2 kali, diperkaos. Kebenaran dari komentar ini tentu nggak bisa kita verifikasi. Tapi katanya netizen di China tuh agak susah nyebarin hoax, beda dengan kita. Soalnya kayak yang aku jelasin tadi, akun sosial atau media sosial di China itu diatur oleh pemerintah. Dan untuk kita bisa daftar itu kan pakai nomor kayak KTP. Jadi kalau kita bikin ulah itu mudah banget dilacak. Dan kalau kalian ingat kasus Susu Sanlu yang kemarin aku bahas, ada kan aku bilang dokter di China yang mau nyepil ada susu yang kayaknya bahaya pun dia takut buat nyebarin hoax ini karena kalau dia kebukti nyebarin berita bohong, dia bisa masuk penjara dan kalau ada orang tua yang masuk penjara, anak-anak mereka tuh nggak bisa jadi PNS China, pekerja sipil. Sedangkan pekerja sipil di China tuh mirip dengan PNS di kita. Kayak ini tuh jabatan yang susah banget untuk digoyahkan, ibarat kayak jabatan besi. Kecuali kita ngelakuin kejahatan yang jelek banget, baru bisa dicopot dari jabatan ini. Jadi PNS di China tuh juga salah satu jabatan yang dicari-cari ya. Ibaratnya kita pasti mikir kan, kita nggak mau jadi orang jahat karena kalau kita jadi orang jahat atau pernah kena pidana masuk penjara, anak kita yang jadi korbannya. Nah, untuk nyebarin hoax kayak gini, apalagi tentang Yu Menglong, kayak kalau mereka nggak punya bukti kuat, nggak mungkin orang juga mudah percaya dan berani untuk nyebarin. Nggak tahu, ini ya kata mereka. Balik lagi, menurut kalian gimana guys? Ngapain kan cari sensasi untuk nyebar hal kayak gini? Dan sejauh ini pun katanya polisi udah nangkep 3 orang yang nyebarin salah satu berita. Tapi kayaknya mereka punya bukti kuat, makanya berani untuk nyebarin itu. Dan penangkapan ini pun membuktikan bahwa kasus Yu Menglong beneran diawasin pemerintah. Padahal gak ada yang nyalahin. Siapa nyalahin pemerintah ya? Artis meninggal? Terus tetangga sekitar juga bilang kayaknya nggak mungkin orang jatuh dari lantai 5 langsung meninggal. Karena lantai 5 atau lantai 6 ini tuh jaraknya tuh nggak terlalu tinggi. Wallahu a'lam ya soal ini, karena menurut aku ya jatuh dari ketinggian serem. Aku nggak bisa bayangin sih kayak meninggal apa enggak ya. Tapi menurut tetangga ini tuh kayak
Gak mungkin jatuh langsung meninggal di tempat gitulah. Dan relate lagi ya dengan omongan netizen komentar tadi bahwa Yu Menglong dijatuhkan 2 kali. Dan disinilah kita menemukan beberapa penemuan mengejutkan. Salah satu sahabat Yu Menglong yang namanya dan identitasnya minta dirahasiain, ngabarin ke beberapa media tentang apa yang terjadi sebelum Yu Menglong meninggal. Dia speak up. Yu Menglong ini orang yang baik hati banget kayak ibu peri, dia bilang. Tapi emang orang-orang di sekitar Yu Menglong tuh jahat, suka menindas dia. Sahabatnya ini cerita, waktu Yu Menglong selesai syuting drama dan lagi naik-naiknya banget nih karir dia, tiba-tiba ada salah satu wanita kaya raya yang suaminya meninggal secara misterius, yang naksir dengan Yu Menglong. Wanita ini ngontak Yu Menglong ngajak untuk menjalin hubungan. Katanya bukan hal aneh di dunia industri hiburan kalau artis, selebriti itu sering banget diajakin punya hubungan atau makan malam dengan petinggi orang-orang yang punya duit, orang-orang kaya. Ini tuh kayak mereka sama-sama bangun relasi biar bisa dimodalin oleh orang-orang kaya. Jadi artis, selebriti atau talent apapun itu kalau ya hubungannya baik sama si orang kaya kan project dia pasti didanain dong. Makanya mereka sering diajak untuk makan malam. Jadi kayak timbal balik. Aku nggak cuman denger ini pas riset kasus Yu Menglong, tapi di Jakarta sendiri aku sering denger. Aku nggak tahu itu bener apa enggak. Tapi terlalu banyak cerita sampai aku ngerasa ya kayaknya mungkin emang masuk akal. Kalian sendiri pernah denger nggak guys? Dan di China udah dibilangin kayak semacam sebuah common knowledge bagi selebriti, talent atau model. Kalau diajakin makan malam dengan orang-orang kaya ini, jangan mau minum dari botol yang ada di atas meja. Itu kayak udah pengetahuan mereka. Kalau mau minum, minta dari minuman di bar atau buka botol baru. Jangan botol yang ada di atas meja karena biasanya itu di dalamnya udah dicampur obat. Kalau mereka udah nggak sadar ya mereka nggak tahu mereka diapa-apain kan? Atau kalau udah kejadian ya nggak bisa ngomong apa-apa juga. Orang yang mereka temuin punya power, mereka mau gimana pun kalah. Inilah yang katanya dialamin oleh Yu Menglong. Wajar dong Yu Menglong ngajak tawaran si ibu-ibu kaya tadi. Meskipun dia berkali-kali didesak, diancam, Yu Menglong tetap nolak. Dan ibu kaya ini sakit hati. Dia nyuruh semua orang untuk nge-blacklist Yu Menglong. Karirnya dimatiin selama 3 tahun. Bayangin, waktu itu karir dia lagi bagus-bagusnya, dramanya lagi ngetren-ngetrennya, Yu Menglong justru hilang. Dan fansnya sendiri tuh bingung, kenapa tiba-tiba Yu Menglong ngilang gitu aja, dia pindah ke tempat terpencil, gak ada kabar sama sekali. Selama 3 tahun, Yu Menglong gak punya pendapatan. Tapi ya, dia kan udah untung banyak ya. Dan dari uang simpanan dia tadi, nama-nama dia tuh muncul di tempat-tempat donasi guys. Dia donasi ke anak-anak yang sakit leukemia, untuk korban banjir di Henan, terus juga dia bangun perpustakaan. Bayangin, ini aku nggak tahu terkonfirmasi apa nggak dia sama sekali nggak punya pendapatan ya, tapi katanya kayak gitu. Dia nggak kerja, otomatis nggak punya pendapatan. Dan Yu Menglong sendiri bilang dia ngabisin waktunya untuk kayak kerja bakti sosial dengan anak-anak. Dia sendiri sering bilang kalau dia bukan artis, dia sebenarnya pengen jadi guru. Aku aja nggak kenal sedih dengernya, karena kayak ini orang baik banget. Setelah 3 tahun hiatus, Yu Menglong balik lagi ke China dan gabung ke industri hiburan lagi. Mulai aktif. Tapi waktu dia pertama kali muncul, kondisi dia tuh kayak agak sedikit beda dari biasanya. Bener-bener kurus banget, tapi kurusnya tuh kayak kurus sakit, bukan kurus diet yang biar tambah ganteng. Atau waktu ditanya oleh salah satu presenter di TV, kenapa kamu sekarang kurus banget? Yu Menglong jawab, iya, soalnya aku nggak bisa makan, aku nggak punya uang untuk makan sering-sering. Ekspresi orang-orang waktu itu ketawa, karena ya bercanda nggak sih? Pasti ya kan? Tapi sekarang orang pada mikir, ini beneran dia nggak punya uang atau bercanda? Baru sadar lampu di belakang mati, kayaknya habis baterai deh. Kayak nggak masuk akal artis dengan followers 26 juta orang gak bisa makan. Nah, ada satu lagi acara TV yang lagi-lagi nyinggung soal makan. Jadi mereka tuh kayak banyak selebriti dikumpulin main game, yang kalah disuruh untuk neraktir yang menang. Dan waktu itu Yu Menglong bilang, wah aku gak bisa dong neraktir karena aku gak punya uang. Lagi-lagi orang-orang di situ ketawa karena
ngira ini tuh bercanda. Selama 3 tahun hiatus, Yu Manglong juga kepikiran. Dia tuh bimbang, ngerasa dia tuh sebenarnya cocok nggak sih ada di industri hiburan. Entah apa yang ngebuat Yu Manglong mikir kayak gini, padahal dia tuh sukses banget dan gak pernah kena skandal. Nah sekarang dia udah meninggal, banyak orang yang berusaha untuk menggali kehidupan Yu Manglong sampai akar-akar masa lalu. Tahu kan gimana bisa intelijen banget netizen itu kalau udah nyari jejak rekam media sosial apalagi. Ada orang yang sampai nemu akun Taobao-nya. Taobao ini tuh kayak akun Shopee atau Tokopedia, tapi platform milik China. Nah akun Yu Manglong di Taobao ini sempat nge-review jaket seharga $30. Mungkin untuk konteks juga, Taobao ini tuh lebih terkenal kayak online shop yang murah banget. Jadi sebenarnya orang-orang juga lumayan shock waktu tahu, seorang Yu Manglong beli jaket di Taobao harga $25-30. Bukan berarti artis gak boleh beli barang murah ya. Tapi barang yang dibeli ini tuh jaket padded cover untuk musim dingin. Katanya musim dingin di China tuh jauh lebih dingin dari di New York. Jadi nggak buat main-main. Kalau misalnya cuman beli case HP atau baju kaos biasa ya nggak ada masalah ya beli mau di tempat murah sekalipun. Tapi ini tuh jaket yang literally orang nggak punya uang pun bakal nabung biar mereka bisa beli jaket yang mahal dan kualitasnya bagus biar nggak sakit. Apalagi seorang Yu Manglong gitu kan. Dan di review ini Yu Manglong tuh ninggalin bintang 5. Dia tulis di situ, bagus banget jaketnya, ini yang kedua kali aku beli, terima kasih banyak ya. Terus dia juga kasih video, dia pakai baju jaket, tapi nggak ada mukanya, cuman bajunya doang gitu. Dan ini ya, netizen itu ngeliatin banget, di belakang tempat dia duduk, itu ada kayak kardus-kardus. Dan di dalam kardus itu kayak ada banyak baju. Aku nggak tahu ini lebay apa enggak, tapi menurut netizen, Yu Manglong gak bisa beli lemari ya? Simpen baju-bajunya dalam kardus. Apa jangan-jangan emang Yu Manglong itu lagi kesulitan secara finansial? Coba deh kalian lihat. Yu Manglong juga dulu tuh pernah sponsor kayak endorse atau jadi BA brand jaket puffer yang harganya tuh $2.000 guys. Jadi kalian bisa bayangin gak sih $2.000 versus $30. Dan otomatis harusnya at least dikasih satu nggak sih? Soalnya Yu Manglong tuh sering kalau lagi dalam urusan kerja pakai puffer yang mahal. Cuman kalau dia lagi ya urusan dia sendiri, dia pakai puffer yang murah. Kadang Yu Manglong tuh jalan bareng manajer sama asistennya yang pakai puffer bagus-bagus dan mahal. Yu Manglongnya pakai yang tadi, yang harga $25, $30. Sampai orang tuh mikir sekarang, apakah mungkin Yu Manglong sebenarnya dibully oleh agensinya sendiri? Apakah mungkin jaket yang dia dapetin tadi tuh kayak ditarik oleh entah agensinya jadi dia nggak bisa pakai sehari-hari? Nah ngomong-ngomong soal agensi, manajer Yu Manglong sendiri ternyata dulunya punya masa lalu yang kelam. Dia ini anggota mafia, tukang pukul. Jadi orang pun nggak tahu kenapa tiba-tiba orang kayak gini bisa jadi manajernya Yu Manglong. Dulu aja nih temannya Yu Manglong kira agensinya tuh ngasih bodyguard, bukan manajer. Nggak tahu ya. Kok bisa? Aneh aja nggak sih? Aku greget banget nih waktu riset kasus ini. Wajar kalau banyak yang yakin Yu Manglong ini ditekan oleh entah agensinya sendiri atau orang-orang tertentu. Dan sekarang Yu Manglong sudah meninggal, ada rumor kematiannya ini lagi-lagi dilibatkan karena ada petinggi yang naksir dengan Yu Manglong tapi ditolak. Kabarnya yang naksir ini tuh bapak-bapak udah tua punya jabatan tinggi. Dia nawarin Yu Manglong baik-baik awalnya, tapi karena Yu Manglong gak mau dan dia ngerasa sakit hati ditolak, temen-temen Yu Manglong, gak bisa disebut temen ya kalau cerita ini bener karena jahat banget, ngide lah si teman-teman tadi untuk menjebak Yu Manglong. Niat teman-teman ini untuk mencari muka biar si pejabat atau si orang yang berkuasa ini seneng sama mereka, ngebantuin dia mendapatkan Yu Manglong. Ya cari muka lah, cari muka, cari pansos, cari keuntungan. Makanya mereka ngejebak Yu Manglong untuk datang ke apartemen ini. Katanya Yu Manglong tuh gak terlalu kenal dengan yang punya apartemen. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Jadi dia benar-benar literally kayak dijebak untuk datang oleh teman-teman yang dia percayain. Dan di pesta ini, Yu Manglong diperkaos dan dilecehkan oleh beberapa pria. Makanya dia sampai nangis
teriak-teriak. Aku merinding banget, merinding banget. Dan si petinggi ini pun katanya suka ngumpulin jam Rolex. Kalau kalian inget paparazzi sebelumnya sempat ngomongin soal 2 jam Rolex. Itu katanya jam Rolex yang ada hubungannya dengan si pria tua ini. Dan kalau kalian inget lagi, polisi sama saksi di TKP tuh sempat ngomong si pria tua mesum, ya kan? Jadi kayak cerita cocok loginya tuh nyambung gitu. Jangan-jangan ini yang dimaksud oleh si polisi dan si saksi si pria tua mesum. Kabarnya jam Rolex ini tuh untuk temennya Yu Menglong yang udah bantuin menjebak Yu Menglong. Ada juga yang bilang ini tuh untuk Yu Menglong sebagai bayaran tutup mulut. Nggak tahu yang mana yang benar. Tapi intinya ini jam Rolex kayaknya ada cerita lebih lanjut di belakangnya. Dan kekuasaan si petinggi ini pasti gede banget karena polisi aja sampai nggak lanjutin kasus. Semua kolom komentar di media sosial diblokir, dihapus, orang-orang ditangkepin. Jenazah Yu Menglong pun langsung dikremasi, nggak diautopsi, bahkan tanpa persetujuan keluarga. Nggak ada jejak, guys. Kita bahas juga misteri tentang flash disk yang dikabarkan ada di dalam tubuh Yu Menglong. Jadi keberadaan flash disk ini tuh belum terkonfirmasi, guys, masih rumor. Katanya flash disk ini berwarna merah dan mengandung informasi yang sangat penting dan sensitif. Di China, katanya ada 4 jenis permainan kotor yang biasa dilakukan oleh agensi atau perusahaan di bidang industri hiburan, yang semuanya berhubungan dengan pencucian uang. Pertama, kontrak peledakan. Ini katanya kontrak yang biasa dibuat saat pembuatan film yang membutuhkan sesuatu diledakin. Misalnya nih, bangunan ruko aku mau dipakai syuting untuk diledakin. Aku tuh sebenarnya rugi cuma 100 juta. Tapi aku udah kong kali kong sama agency minta ganti 400 juta. Jadi di kontrak itu beneran aku diganti 400 juta karena biaya kerugian aku 400 juta. Padahal ya kita sama-sama tahu kan cuma 100 juta. Nah nanti 200 jutanya buat aku, 200 jutanya buat agency. Jadi untuk sama-sama untung atau bisa jadi justru pencucian uangnya tuh di sini. Jadi sesuatu yang sebenarnya harganya tuh murah, ya aku ledakin, tapi aku bilangnya tuh mahal. Jadi kayak pencucian uang. Terus yang kedua ada kontrak yin and yang. Ini tuh sebenarnya kontrak akal-akalan juga. Jadi misal aku main film, di atas kontrak yang dirilis ke publik, aku dibayar 100 juta. Jadi kalau aku bayar pajak itu berdasarkan 100 juta, ya kan? Tapi sebenarnya ada kontrak satu lagi yang aku tanda tangannya di bawah meja. Ya sebutan kita lah di bawah meja. Itu kontrak yang sebenarnya yang nggak diungkap oleh publik. Jadi sebenarnya aku tuh dibayar 400 juta misalnya. Terus ya udah, aku bayarnya tetap pajak yang 100 juta. Karena kan yang 400 juta ini ditutup-tutupin. Terus ada lagi namanya ghost theaters. Jadi katanya di China itu suka tiba-tiba ada film yang rilis di jam 12. Jadi waktu orang lagi tidur, tuh tiba-tiba filmnya dirilis. Terus hampir semua bioskop ini bakal full book, penuh nonton film ini semua. Jadi seolah-olah kayak orang tuh sampai saking bagusnya ngajakin keluarga, teman-teman terdekat untuk nonton rame-rame. Padahal sebenarnya dalam bioskop ini tuh kosong, gak ada orang. Nah nanti kan waktu besok harinya orang-orang tahu, wah film ini dalam satu hari melejit misalnya 1 juta penonton. Yang lain kan pasti bakal FOMO kan, pengen nonton juga. Ya jadi mereka mulai booking tiket. Dan kadang-kadang mereka booking tiket pun susah karena wah ternyata masih full book nih. Tapi untuk mereka yang kebagian tiket, yang mereka taunya tuh ini tuh bioskopnya udah penuh, gak ada tempat lagi, ternyata banyak yang kosong. Jadi katanya ini tuh cara gimana perusahaan rumah produksi untuk ngebikin angka yang fiktif. Seolah-olah film mereka tuh banyak yang nonton padahal nggak ada. Dan untuk menciptakan tren FOMO juga ya, sok-sok viral jadi orang-orang beneran pergi nonton. Ini dilakukan oleh rumah industri supaya mereka nantinya kalau ada project lagi mudah dapet funding atau investor. Itu katanya yang terjadi di China. Aku nggak tahu kalau misalnya di tempat lain atau di Indonesia gitu juga atau enggak ya. Terus yang terakhir itu kontrak pencucian uang. Ini yang paling direct. Jadi katanya banyak banget nama artis, talent, selebriti, atau ya public figure lah yang namanya tuh dipakai untuk mendirikan perusahaan. Padahal perusahaannya bodong. Kadang nama yang orang yang dipakai ini tahu kalau namanya tuh dipakai buat ya project-project hantu. Tapi ada juga yang mereka tuh nggak tahu kalau nama mereka dipakai untuk bikin bisnis-bisnis kayak gini. Salah satunya katanya Yu Menglong. Karena netizen itu nemu ada banyak banget perusahaan kontrak atas nama Yu Menglong yang jumlahnya itu sampai ratusan juta dolar, tapi nggak satu pun aliran ini masuk ke dalam rekening pribadi Yu Menglong.
Dan yang anehnya, ini tuh kontrak dengan militer. Jadi pembelian senjata, bubuk mesiu, kayak apa hubungan Yu Menglong dengan militer? Kabarnya Yu Menglong gak pernah tahu dan baru tahu itu beberapa bulan sebelum dia meninggal. Dan kalau kita cocok login lagi nih dengan SMS yang beredar yang katanya dikirim Yu Menglong ke ibunya sebelum dia meninggal, yang ngomong bahwa ini tuh duit haram, aku sama sekali nggak tahu transferannya, setiap kali masuk aku mau muntah. Make sense banget gak sih? Aku nggak tahu guys, gimana menurut kalian? Aku kayak pengen banget nih kalau ada orang diajak ngobrol sekarang, pengen denger tanggapan. Dan katanya karena sekarang Yu Menglong udah tahu, Yu Menglong tuh mengumpulkan informasi ini, dia masukin ke flash disk merah tadi sebagai barang bukti dan untuk ngancem orang-orang yang nindes dia untuk jangan tindes dia lagi. Kalau misalnya masih ditindes, dia bakal ngamuk dan ngasih tahu ke orang-orang soal rahasia itu. Tapi ada juga yang bilang ini tuh sebenarnya flash disk yang dikumpulin oleh yang nindes. Jadi mereka tuh sebenarnya kayak ngasih tahu Yu Menglong, nih, nama lu tuh udah kotor, kita bikin kotor. Kalau misalnya lu macem-macem gak mau ngikutin kemauan kita, gak mau diajak untuk makan malam atau tidur sama ABCD, ya udah nih kamu, reputasi kamu rusak. Kita bakal kasih tahu kalau kamu semua, ini ulah kamu yang ngelakuin hal-hal buruk. Jadi kita nggak tahu ya keberadaan flash disk ini benar ada atau enggak, dan teori mana yang benar. Ini senjata Yu Menglong atau justru ini yang membuat Yu Menglong tertindas. Yang jelas kayak kabar bahwa Yu Menglong nelen flash disk ini tuh kayak kalau untuk dibuat-buat rasanya tuh kayak lebay ya. Jadi aku nggak tahu sih. Maaf kalau di video ini aku banyak ngomong aku nggak tahu karena aku tuh sambil cerita tuh sambil mikir. Jadi maaf banget kalau misalnya kadang-kadang aku speechless. Terus, 1 dari 17 nama yang diviralin netizen, ini tuh ada satu orang terkenal, katanya sih selebriti, gitulah, yang sharing foto ke sosmed, tapi nggak sadar kalau itu tuh foto live. Jadi ada suara. Fotonya sih makanan, tapi di belakang ada suara yang ngomong, dia masih melawan. Coba deh kalian dengar. Terus ada satu foto lagi, kali ini suara di belakang ngomong, sakit gak? Dan ada suara tamparan. Kayak untuk sebuah sosok logi terlalu banyak kesamaan, dan kalau ini AI nggak masuk akal aja nggak sih ada orang yang mau nyiptain hal kayak gini? Nggak tahu juga sih, orang di luar sana banyak yang sakit. Intinya dari kasus ini terlalu banyak kebetulan yang aneh, dan sumber informasi video ini 90% aku ambil dari podcast Rotten Mango karena susah banget cari kasus ini di berita-berita lain. Kalaupun ada yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu pengulangan aja, nggak bisa dapet sampai sedetail ini. Nah, Rotten Mango ini punya tim riset dari China dan suami hostnya sendiri, ini aku ngefans banget sama mereka, itu orang China. Dan dia jadi ibaratnya punya filter yang bikin ini tuh informasi yang emang bener lagi beredar. Jadi bukan aku plagiat ya, aku pengen ngasih tahu aja karena ini hampir ceritanya sama persis. Karena emang hampir informasinya diambil dari situ dan aku translasi untuk kalian juga tahu apa yang sedang terjadi. Aku cantumin link podcastnya di kolom deskripsi buat kalian tonton kalau kalian mau yang lebih rincinya banget. Kalau nggak salah hampir 2 jam deh ya untuk episode ini. Aku fans Rotten Mango, Stephanie Su, dan aku rekomen banget buat kalian yang suka cerita true crime detail untuk dengerin podcast dia, atau nonton YouTube-nya juga ada. Dia udah nayangin 2 episode. Episode pertama yang aku bahas di video ini, dan episode kedua itu tentang list nama-nama orang yang terlibat. Yang mungkin aku juga bakal bikin video selanjutnya yang aku ambil juga dari episode keduanya ya. Aku tekanin lagi, aku nggak bermaksud untuk plagiat, tapi emang ini informasi sumbernya sedikit banget dan aku cuma bisa percaya dan nemu dari Rotten Mango. Di video selanjutnya itu jauh lebih rinci tentang nama-nama orang yang terlibat dan teori tentang flash disk merah ini. Nah, 4 jam setelah aku selesai nulis untuk video ini, dikabarkan bahwa beberapa agensi dan perusahaan yang terhubung dengan Yu Menglong, yaitu Tianyu Media dan Mango TV atau Mango Supermedia, langsung jatuh harga sahamnya. Karena sudah ada 9 selebriti lain yang ternyata menghilang atau meninggal dalam keadaan misterius. Jadi Yu Menglong bukan satu-satunya artis yang terhubung ke mereka yang punya cerita sedih dan misterius. Banyak investor yang kabur, terus presiden dan general manager mengundurkan diri karena katanya ada alasan personal. Tapi kita semua tahu lah ya, tiba-tiba bareng-bareng ngundurin diri ya
Pasti karena ada kasus ini, kerugian mereka dikatakan mencapai 1 miliar dolar Amerika. Gila banget gak sih? Bener-bener dampak kasus ini gede banget. Dan bagus juga sih, semoga kasus ini jadi sebuah pertanda untuk kalau memang ada orang-orang yang merasa punya power, bisa bermain layaknya Tuhan, jadi merasa takut. Ibaratnya ini yang ngalamin aja selebriti terkenal gitu kan. Apalagi kalau rakyat biasa. Ini aja bisa dikubur. Jangan sampai orang-orang yang di atas ngerasa mereka berkuasa, mereka bisa lebih hebat dari Tuhan. Dan sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini guys. I'll see you guys in the next video. Please take care. Stay safe and stay alive. Dan jangan lupa untuk tulis komentar kalian karena aku bakal baca sih untuk video yang ini karena aku penasaran banget.